Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah mekanika. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai gerak lurus berubah beraturan, tapi dalam gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi adalah gerak satu benda yang terjadi pada dua sumbu koordinat, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Seperti ini, nanti benda itu bergerak ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Dalam analisa gerak dua dimensi, komponen horizontal dan vertikal dipisahkan karena masing-masing memiliki karakteristik yang tersendiri. Contohnya, pada sumbu X, dia hanya merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan pada sumbu Y, gerak lurus berubah beraturan karena ada pengaruh gravitasi dan kekuatan gravitasi bumi. Ciri-ciri dari gerak dua dimensi adalah memiliki dua arah gerak secara bersamaan, yaitu arah ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Lintasannya berupa garis lurus yang miring atau parabola atau bentuk yang lainnya. Komponen bergerak pada sumbu X dan Y secara independen atau secara bebas dan tidak saling mempengaruhi, tetapi waktu yang sama untuk keduanya. Analisa dilakukan dengan memisahkan kedua komponen tersebut. Jadi kita akan menghitung cara komponen ke arah sumbu X dan komponen ke arah sumbu Y. Persamaan umum dari gerak dua dimensi sama pada gerak horizontal, dia hanya gerak lurus beraturan, sedangkan pada komponen vertikalnya gerak lurus berubah beraturan. Sehingga di sini tidak memiliki A, di sini hanya sama dengan 0, atau kecepatan di sini hanya tidak sama dengan 0. Jika geraknya gerak jatuh bebas, gerak parabola, maka di sini A ini akan sama dengan kecepatan gravitasi bumi. Contoh dari gerak dua dimensi yang kita akan pelajari adalah gerak parabola karena bentuk lintasannya berupa parabola, dan gerak melingkar karena bentuk lintasannya lingkaran. Sekarang kita bicarakan mengenai gerak parabola. Jika satu benda ini kemudian dia mempunyai kecepatan ke arah sumbu X dan Y dengan sudut elevasinya di sini theta, maka kita bisa menguraikan gerak-gerak ini menjadi, ini kan AX ini PX, yang ini PY. Kita uraikan ke arah sumbu X, kecepatan ke arah sumbu X, dan kecepatan sumbu arah sumbu Y dengan menggunakan trigonometri, bahwa kecepatan awal benda ini kita uraikan menjadi dua, yaitu kecepatan awal menjadi kecepatan awal ke arah sumbu X dan kecepatan awal ke arah sumbu Y. Pada kecepatan awal pada sumbu X adalah V0 cos theta, sedangkan kecepatan awal pada sumbu Y adalah V0 sin theta. Pada arah horizontal berlaku gerak lurus gerak lurus beraturan sehingga tidak mengalami kecepatan, sedangkan pada arah vertikal atau ada sumbu Y-nya ini, dia merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan nilai kecepatan adalah negatif dari kecepatan gravitasi bumi, atau yang kita biasa sebut dengan gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas, bendanya jatuh kembali pada titik yang dibuang. Karena ini ada gerak ini sumbu ke arah sumbu juga, maka bentuknya seperti parabola. Kemudian kita kerjakan berdasarkan komponen. Pertama ke arah komponen sumbu X-nya dulu, yaitu kecepatan setiap saatnya adalah Px sama dengan V0 cos theta. Di sini kecepatan benda tidak berubah karena tidak ada percepatan. Jadi kecepatan benda di setiap titik pada arah sumbu X ini dia selalu konstan, yaitu V0 cos theta. Maka jaraknya adalah V0 X yang cos theta ini dikalikan dengan Y. Ingat bahwa S sama dengan T dikali T. Yang ini adalah kecepatan ke arah sumbu X ini. Sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan
waktu benda tersebut bergerak. Sedangkan ke arah sumbu Y atau pada arah vertikalnya berlaku gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda akan berkurang, yaitu P0 sin theta min gt, sama dengan pada saat pembahasan mengenai gerak vertikal ke atas, di mana gerak vertikal ke atas tidak ada komponen sin theta-nya di sini karena kecepatan awalnya benda itu membentuk sudut elevasi theta, maka di sini ditambahkan P0 sin theta min gt. Kemudian ketinggiannya adalah dengan menggunakan yang H sama dengan P0 atau S sama P0 T min setengah atau kuadrat, di mana di sini kita masukkan ya, punya A bernilai gravitasi G, sedangkan kecepatan awalnya adalah di sini ada tambahan T ya, P0 T setengah G kuadrat. Kemudian ini adalah rumus-rumus untuk persamaan yang berhubungan dengan komponen arah sumbu Y. Untuk mencapai titik maksimum tinggi maksimum dari benda tersebut, syaratnya bahwa kecepatan ke arah sumbu Y ini harus sama dengan 0, berarti P0 cos P0 sin theta ya, sumbu T min GT ini harus sama dengan 0. Kita di sini dapatkan T sama dengan P0 sin theta per G. Inilah waktu mencapai ketinggian maksimum. Inilah waktu untuk mencapai ketinggian maksimal, bisa disebut dengan P max. Kemudian untuk mencari berapa sih ketinggian maksimum, kita tinggal masukkan ini ke persamaan sama dengan H sama dengan P0 sin theta dikali dengan T min setengah GT kuadrat, di mana T nya ini bernilai P0 sin theta per G. Kemudian dimasukkan theta T nya ini digantikan ke dalam, didapatkan bahwa H max-nya itu sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Lalu dimasukkan nilai ini ke dalam atau disubstitusikan ke dalam T-nya, kita dapatkan bahwa ketinggian maksimum itu adalah P0 kuadrat kecepatan awal kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat dari sudut elevasinya dibagi dengan 2 kecepatan gravitasi. Sedangkan untuk mencari R max, kita tinggal menggunakan ketika benda ini bergerak ke atas, ini adalah waktu mencari T max, maka waktu untuk jarak terjauh adalah 2 kali dari T maksimum. Tinggal masukkan saja di sini, pakai T ini sama dengan P0 sin theta per G, tapi 2 kalinya, maka kita dapatkan seperti ini. R maksimum atau jangkauan maksimum sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta, ingat ya, sin 2 theta per G. Kalau untuk H maksimum sin kuadrat theta, ya perbedaannya ini sama ada 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan bentuk ini dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, jadi ada benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon, dimana sini ada sudut elevasinya 30 derajat. Terhadap hitunglah waktu terbang totalnya, kaitannya berapa waktu terbang totalnya. Di sini kita uraikan dulu bahwa ada P0 ini kita bisa uraikan menjadi P0 ke arah sumbu X dan P0 ke arah sumbu Y. Ini P0 ke arah sumbu X adalah P0 cos 30 derajat, dengan kita tinggal masukkan saja 20 cos 30 ada 0,866, bisa kita bulatkan ke 0,8,7, kita dapatkan sekitar 17,32 meter per sekon. Sedangkan ke arah sumbu Y adalah P0 sin 30 derajat 20, dimana sin 30 adalah setengah, kita dapatkan ini 10 meter per sekon. Kita sudah dapatkan 2 uraian dari kecepatan awal benda, maka waktu terbang total, kita ingat waktu terbang total adalah
Untuk waktu maksimumnya itu sama dengan 2 kali, ini Tmax T total itu adalah 2 kali dari Tmax, dimana Tmax tadi adalah kita hitung sama dengan T0 sin theta per Y. Kita tinggal masukkan saja 2 kali T0 nya adalah 20 sin 30 dibagi dengan B nya dengan 10. Kita dapatkan bahwa ini sama dengan setengah 20, ini 20 per 10 berarti sama dengan 2. Ini bagian A-nya. Ketinggian maksimum, nah Hmax sama dengan Hmax adalah P0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G ya, jangan sampai lupa, tinggal dimasukkan saja. Ini sama dengan P0 kuadrat 20 kuadrat sin kuadrat berarti sin 30 kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan nilai gravitasi adalah 10. Kita dapatkan 400 sin kuadrat sin 30 setengah dan 2 jadi seperempat dibagi dengan 20. Di sini 100 dibagi 20. Jadi kita dapatkan ketinggian ini adalah 5 meter. Sedangkan jangkauan maksimum atau Rmax, kita gunakan langsung persamaan yang kita sudah hitung tadi, P0 kuadrat sin 2 theta, ingat ya, sin 2 theta per Y. Bedanya di sini kuadrat, di sini 2 sama dengan 20 kuadrat sin 2 kali 30 per gravitasinya 10. Ini 400. Kemudian kita tinggal mencari sin 60. Sin 60 dibagi dengan sin 60 sama dengan 0,87 dibagi dengan kita dapatkan sekitar 34,64 meter. Ini kita gunakan kalkulator ya untuk menghitung sin 60. Jika Anda menghafalnya, sin 60 adalah setengah akar 7. Bisa juga jawabannya menggunakan ini, berarti sama dengan 400 dikali dengan setengah akar 3 dibagi dengan 10 sama dengan 200 akar 3 dibagi 10, 20 akar 3 dikali akar 3. Contoh kedua, untuk mencapai jangkauan horizontal 40 meter dengan sudut peluncuran 37, berapa kecepatan awal yang diperlukan? Ingat, R maksimum itu sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Di sini kita tahu R maksimum atau jangkauan maksimumnya adalah 45 dengan kecepatan awalnya yang ditanya. Sedangkan ini adalah sin 37 kali 2 per G. P0 kuadrat sin dikali dengan sin 37 bagi kali 2 adalah sekitar sin 74 derajat dibagi dengan 10. Kita gunakan kalkulator dengan 45 P0 kuadrat sin 374 adalah sekitar 0,993 dibagi dengan 10, berarti sama dengan 450 dengan P0 kuadrat dikali 0 kuadrat kali 0,99. Kita dapatkan di sini sekitar ini dapatnya sekitar kita dapatkan P0 kuadrat sama dengan 450 bagi 0,993 dapatnya sekitar 453. Maka di sini kita dapatkan P0 adalah akar dari 453. Kita gunakan kalkulator, kita dapatkan sekitar 21,8 meter per sekali. Satu hal benda.
Contoh ketiga, sebuah proyektil atau sebuah peluru ditembakkan dari ketinggian 20 meter dengan kecepatan awal 25 meter per sekon dengan titik 40 dari horizontal. Tentukanlah waktu hingga sampai di tanah di tebing, dari tanah di atas tebing, dan jarak horizontal dari tebing. Kita ingat bahwa dia ditembakkan tidak dari bawah sini, tapi lebih tinggi sedikit di sini. Ini sekitar tingginya 20. Jadi ditanya kapan dia tiba di dia tidak ditembakkan dari dasarnya. Kita uraikan dulu bahwa ini adalah kecepatan awalnya, maka kecepatan awalnya kita bisa uraikan kecepatan awal ke arah sumbu x yaitu V0 cos theta, dan kecepatan awal ke arah sumbu y yaitu V0 sin theta. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Ini V0 nya 25, sudutnya 40 derajat, kita dapatkan sekitar 19,151 meter per. Kita gunakan kalkulator untuk menentukan nilai cos 40. Begitu juga sinnya berarti 25, nilai dari sin 40 kita dapatkan sekitar 16,07 meter per. Kita sudah dapatkan. Kemudian kita ingat bahwa untuk rumusnya adalah H sama dengan H0 ditambah dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Ini harus sama dengan 0 kalau dia tiba di sana. Di sini dapatkan ketinggian awal 20, ketinggiannya V0Y nya adalah 16,07 dikali dengan T ditambah dengan setengah kali 10 T kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Kita sederhanakan ini menjadi pindahkan ini menjadi 20 ditambah dengan 16,07 T min 5 T kuadrat sama dengan 0. Sini kita gunakan untuk menentukan nilai T nya, kita gunakan persamaan X akar 1 kuadrat sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A per 2, dimana di sini hanya kita dapatkan 20, B nya nilainya 16,07, sedangkan di sini A nya sama dengan 5 ya, untuk kuadrat min 5, D sama dengan 60, T sama dengan 20. Dengan dimasukkan ke sana, kita dapatkan bahwa nilainya adalah ini sama dengan 4,173 ton. Jika Anda masukkan ini ke sana, dapatkan jarak horizontal ke tebing. Kita tinggal gunakan xt sama dengan V0x dikali T, berarti V0 nya sama dengan V0 cos 40 dikali T nya yang kita dapatkan ini sama dengan 19,151 kali 4,173, nilainya sebesar 79,92. Contoh keempat, dengan kecepatan awal 30, target kerugian pada ketinggian 80 dan ditentukanlah dua sudut elevasi yang jika ada. Kita gunakan untuk jangkau maksimum 80, R maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Di sini kita dapatkan bahwa sin 2 theta sama dengan R dikali G dibagi dengan V0 kuadrat. Ini sama dengan unitnya jangkau maksimum 80, dikali 10, V0 kuadrat adalah 30 kuadrat, dapatkan 800 per 900 atau nilainya 0,889. Ini sama dengan sin
2 theta sama dengan 0,889, maka 2 theta sama dengan sin min 1 atau sin dari 0,8889. Kita dapatkan sekitar 31,30 derajat. Sedangkan theta 2 nya sudah ditentukan dari bentuknya seperti ini, yaitu 90 kurang dari theta 1, berarti 90 kurang 31,37, sudah dapatkan sekitar 58,65. Contoh kelima, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dengan sudut 53 derajat. Tentukanlah mempunyai kecepatan pada saat 1,5 T-nya dan besar dan arah relatif logika pada 1,5. Di sini kecepatan awalnya ada, berarti kita bisa uraikan menjadi jarak sumbu X, yaitu P0 cos theta, dan jarak sumbu Y sama dengan P0 sin theta. Tinggal masukkan nilai awalnya 15 kali cos 53 derajat, dan ini 15 kali sin 53 derajat. Tinggal masukkan angka-angkanya, kita dapatkan ini sekitar 9,027 meter per sekon. Ini kita dapatkan 11,979 meter per sekon. Ingat cara sumbu Y, dia tidak ada GLB, maka dia tetap cara sumbu X, maka kecepatan sumbunya selalu 9,027 meter per sekon. Dia selalu tetap ya. Sedangkan untuk cara sumbu Y itu sama dengan P0 sin theta min dt. P0 sin theta ini kita dapat 11,979, dan dari sini kita kurangkan dengan 10 dengan waktunya 1,5. Di sini kita dapatkan nilainya adalah min 3,021. Berarti dia sudah di arah baliknya begini. Dia sudah bukan ke atas lagi, tapi bendanya di arah ke bawah. Kemudian dari besarnya ya kita gunakan besar kecepatannya, itu sama dengan P0 cara sumbu X ditambah dengan Y kuadrat. Tinggal masukkan saja angka-angkanya, yaitu 9,027 kuadrat ditambah dengan min 3,021 kuadrat. Yang ini kita dapatkan bahwa nilainya sama dengan sekitar 9,52 meter per sekon. Sedangkan kalau arahnya kita gunakan tangen min 1 atau tangen dari nilai pembagian X dan Y per X. Y-nya min 3,21 dibagi dengan 9,027 dibagi ini bagian Y di bagian X-nya. Kemudian kita dapatkan di sini nilainya adalah min 18,52 di bawah horizontal. Horizontal lebih jelas. Ini adalah contoh soal untuk gerak peluru atau gerak projektil. Dengan pada bagian kedua kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Ini kita ada benda ini bergerak melingkar. Kita lihat nilai kecepatannya sama, tapi arahnya selalu berubah. Ada yang ke arah atas, ini ke arah kiri, sedangkan ini ke arah bawah. Kalau di sini pun bendanya dia akan mengikut kecepatan ke sana dari arahnya. Suatu partikel berada gerak melingkar jika bergerak mengelilingi lingkaran atau busur lingkaran dengan kecepatannya konstan, tapi arah kecepatan itu selalu berubah setiap saatnya. Nilai percepatan dari benda ini adalah, dari kecepatannya adalah A dikali dengan kecepatan gerak benda dibagi dengan jari-jarinya, ukuran dari titik pusat ke sini. Sedangkan periode adalah, kita ingat bahwa
kecepatan sama dengan S per T. Untuk lingkaran besar lingkaran adalah 2 pi r per T, maka di sini T sama dengan 2 pi r dibagi dengan kecepatan menjadi bergerak. Contohnya, sebuah partikel bergerak mengelilingi lingkaran dengan jari-jari 2 dan kecepatan. Hitunglah percepatannya. Berarti A sama dengan T kuadrat per R. Ini T kuadratnya 4 kuadrat dibagi dengan R-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan periodenya sama dengan 2 pi dikali R dibagi dengan kecepatannya. 2 pi jari-jarinya adalah 2 dibagi dengan 8 sama dengan 4, berarti pi per 2. Oh, kecepatannya 4 ya, 4 sama dengan 3 kali pi ya. Kecepatannya sini 4 meter. Kecepatannya 8. Contoh kedua, sebuah mobil melaju dengan kecepatan. Hitunglah kecepatan juga sama hitunglah jari-jarinya. Kecepatan A sama dengan V kuadrat per R, maka di sini R sama dengan kecepatan kuadrat dibagi dengan A. Kecepatannya 20 kuadrat dibagi dengan A-nya, berarti 400 dibagi sekitar 80 ya. Jari-jari. Contoh ketiga, sebuah benda bergerak dengan jari-jari 0,5 memerlukan waktu 2 detik untuk satu putaran penuh. Berarti periodenya sama dengan 2 detik, sedangkan jari-jarinya 0,5 meter. Itulah kecepatan linearnya. Kita ingat bahwa T itu sama dengan 2 pi R dibagi dengan P 2 pi, maka itu T sama dengan 2 pi R dibagi dengan periode. Ini 2 pi, jari-jarinya adalah 0,5 setengah dibagi dengan waktunya 2 detik sama dengan pi per 2 meter per sekon atau sekitar 1,571 meter per sekon. Kecepatannya dengan mudah kita hitung T kuadrat per R dengan T kuadratnya 1,571 kuadrat dibagi dengan R-nya 0, kita dapatkan sekitar 4,935 meter per sekon. Contoh keempat, sebuah satelit kecepatannya T-nya sama dengan T sama dengan 7.500 meter per sekon dengan jari-jari R-nya 6 km. Kita ditanya berapa percepatan kereta. A sama dengan T kuadrat per R. Maka ini T-nya 7.500 kuadrat, R-nya 8.500, 6.800 km dikalikan nilainya 3. Kita dapatkan sekitar 8,7272 meter per sekon kuadrat. Pastikan periodenya 2 pi dikali R dibagi dengan T. 2 pi, jari-jarinya sangat besar sekali, 6.000. Dibagi dengan kecepatannya 8,272, kita dapatkan sekitar 5.690,75 sekon atau sekitar 1,582 jam. Contoh yang terakhir, contoh yang kelima, sebuah bola dikasih
sebuah bola diikat dengan tali dan diputar mendatar dengan kecepatan konstan melakukan 30 putaran per menit. 30 putaran per menit, maka satu putarannya adalah 1 menit. 1 menit dibagi dengan 30 putaran, itu waktu yang diperlukan. Berarti 1 menit 60 detik dibagi dengan 30 putaran, kita dapatkan periodenya 2 detik. Maka kecepatan linearnya kita lihat bahwa P sama dengan 2 kali R per P. Maka dari sini kita dapatkan P nya sama dengan 2πr dibagi dengan P. 2π jari-jarinya 0,4 dan P nya sama dengan 0,4 pi atau sama dengan 1,2 skor. Kecepatan totalnya P kuadrat per R kami punya 1,25 dibagi dengan 1,257 dibagi dengan R nya 0,4 ini kuadrat, kita dapatkan sama dengan 3,948 meter per sekali. Inilah contoh gerak 2 dimensi, yaitu gerak parabola dan gerak meningkat. Silakan mengerjakan soal-soal yang lain. Terima kasih.